Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahan-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 28 September 2023. Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan. Engkau perkenankan kami kembali menikmati hari karunia-Mu. Kami rindu perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah kami untuk memahami dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami dan kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai ayat 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tema renungan kita ialah jangan biarkan jiwamu tertekan. Dalam bahasa Toraja dikatakan, da amu eloran ditu diatamu mak doso-doso. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan, tekanan hidup, persoalan, kesulitan-kesulitan yang dijumpai dapat saja membuat orang mengalami depresi. Nah, orang yang mengalami depresi sangat gampang membuat keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan fatal, baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena itu, sangat penting memiliki sikap terbuka bagi orang lain untuk dapat menolong menyelesaikan pergumulan yang dialami. Dan yang terutama bagi kita adalah memelihara hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, sikap pemazmur dalam menghadapi pergumulan menjadi pengingat bagi kita bahwa apapun tekanan hidup yang dialami, ia tetap mengingat Tuhan. Ia merasa terbuang dari hadapan Tuhan. Bahkan ia merasa telah dilupakan oleh Tuhan. Karena para musuh-musuhnya, yakni orang-orang kafir yang ada di sekitarnya, seakan-akan dibiarkan Tuhan terus mengejek dan mempertanyakan keberadaan Tuhannya. Berharap kepada Allah, itulah satu-satunya yang diyakini untuk dapat memberi pertolongan. Keyakinan itu muncul atas kesadaran imannya, mengingat bagaimana ketika Allah dalam tindakannya menolong, melindungi, dan bahkan membela umatnya dari ancaman musuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menghadapi tekanan, ataukah mungkin kita sedang putus asa, kita perlu sadari bahwa pikiran kita sangat terbatas dan tidak akan dapat memberi jalan keluar tanpa kuasa Tuhan. Karena itu, sikap kita harus tetap berpengharapan menanti dari Tuhan apa yang tidak dapat kita usahakan bagi diri kita sendiri. Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kuasa Tuhan lebih besar dan bahkan berdaulat atas perasaan kita. Karena itu saudara-saudara, berjalanlah dalam iman
dan Dia akan menolong kita dalam mengatasi setiap persoalan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak membiarkan jiwa kami tertekan, tetapi sesungguhnya kami terus berjalan dalam iman, dan kami percaya bahwa Engkau Allah akan terus menolong kami mengatasi setiap hal dalam perjalanan hidup ini. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dan bahkan Engkau berdaulat atas setiap perjalanan hidup kami. Tolong kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk terus berpengharapan kepadamu. Mampukan kami menjalani kehidupan hari ini dengan segala aktivitas yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan pelayanan. Kiranya semuanya kami lakukan dengan penuh kasih dan sukacita. Anak-anak kami kiranya terus ditopang di dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka, untuk terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang juga taat dan setia kepada Tuhan. Bersyukur kasih-Mu terus Engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami, baik di tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Tetaplah topang para pemimpin-pemimpin kami untuk juga tetap setia mengerjakan tanggung jawab dengan baik, dan gereja-Mu terus menyatakan kesaksian persekutuan dan pelayanan. Dan kiranya kasih Tuhan jugalah yang akan setia memberkati dan menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit. Dimanapun mereka menerima perawatan, kiranya mereka tetap kuat, mereka teguh dalam iman, dan terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam pergumulan karena sakit sekalipun. Juga yang berduka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami percaya setiap pergumulan atau persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi, Tuhan berkuasa memberi jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan ini. Kami percaya kasih-Mu jugalah yang terus nyata bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga kesuksesan, keberhasilan yang boleh diraih, sehingga semuanya itu dapat dialami. Dan kami mohon juga kasih Tuhan akan terus menuntun mereka untuk senantiasa menghayati betapa Tuhan memelihara kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, kami mohon jaga lindungilah kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, tetaplah bersukacita, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.